Desa itu sepi sekali, jauh di tengah hutan yang lebat. Orang-orang di sana sedikit, hidupnya sederhana. Di ujung desa ada sebuah rumah tua. Dindingnya kotor, retaknya terkelupas, jendela kayunya sudah lapuk, banyak debunya, halamannya banyak rumput liar. Rumah itu kosong, tidak ada orang. Penduduk desa menyebutnya rumah tokek. Rumah itu menyeramkan, auranya gelap, seperti punya rahasia. Tidak ada yang berani dekat-dekat apalagi masuk ke dalamnya. Mereka takut pada cerita yang beredar tentang penghuni lain di rumah itu. Penghuni yang tidak terlihat. Rumah itu seperti terpisah dari dunia luar, terasing dari keramaian desa. Hanya suara alam yang terdengar, angin yang berdesir di antara pohon-pohon, jangkrik yang berbunyi di malam hari, dan suara yang paling menakutkan, suara tokek bergema dari dalam rumah kosong itu. Setiap desa punya cerita turun-temurun, yang diceritakan dari generasi ke generasi. Begitu juga dengan desa itu. Mereka punya cerita tentang rumah tokek, cerita tentang makhluk halus yang tinggal di rumah tua itu. Katanya rumah itu dulu milik seorang dukun sakti yang ditakuti dan dihormati. Ia memelihara banyak tokek. Tokek-tokek itu bukan tokek biasa, mereka adalah jelmaan roh jahat yang membantu si dukun dalam ritualnya. Setelah si dukun meninggal, rumah itu kosong. Tapi roh jahat itu tetap tinggal. Mereka menjadi tokek-tokek besar, berkeliaran di dalam rumah, menjaga rumah itu dari gangguan orang asing. Penduduk desa percaya, mereka takut pada kutukan rumah tokek. Mereka takut jika mengganggu rumah itu, mereka akan bernasib sial, sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda, namanya Arman. Ia baru saja pindah ke desa itu. Arman berbeda dengan penduduk desa lainnya, dia tidak percaya pada takhayul. Baginya semua itu hanya cerita karangan, untuk menakut-nakuti anak kecil. Suatu hari, Arman mendengar cerita tentang rumah tokek. Ia penasaran, ia ingin membuktikan sendiri, apakah cerita itu benar atau tidak. Ia tidak percaya dengan cerita mistis. Ia yakin pasti ada penjelasan logis di balik semua itu. Ah, masa sih ada hantu tokek? Enggak mungkin lah, Imam Arman. Paling-paling cuma orang iseng yang nakut-nakutin warga sini. Arman memutuskan untuk membuktikannya. Ia akan pergi ke rumah tokek. Ia akan masuk ke dalam. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu gelap. Bulan tertutup awan. Hanya ada beberapa bintang yang terlihat. Angin bertiup kencang membuat pepohonan bergoyang-goyang seperti raksasa yang sedang menari-nari. Suasana mencekam. Tetapi Arman tidak takut. Arman sudah siap. Ia memakai jaket tebal untuk menahan dinginnya malam. Ia membawa senter untuk menerangi kegelapan. Ia juga membawa kamera untuk mengabadikan aksinya. Ia berjalan menuju ujung desa, menuju rumah tokek. Sampai di depan rumah, Arman berhenti sejenak. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, jantungnya berdebar kencang. Tapi, ia tidak boleh mundur. Ia harus melanjutkan misinya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu, ia mendorong pintu rumah itu. Kret! Pintu terbuka dengan suara mengerikan. Di dalam rumah, gelap sekali. Bau apak tercium. Arman menyalakan senternya, melihat setiap sudut ruangan. Debu beterbangan. Jaring laba-laba memenuhi langit-langit. Perabotan usang berserakan. Suasana mencekam. Tiba-tiba, Arman mendengar suara. Tok, 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 tok. Jelas sekali. Berasal dari dalam rumah. Arman mencari sumber suara. Ia semakin masuk ke dalam rumah. Suaranya semakin keras. Tok. Di ujung ruangan, ada sebuah cermin besar, tertutup kain putih. Arman penasaran. Ia mendekat. Perlahan-lahan ia membuka kain penutup. Ya! Arman berteriak keras. Ia terjatuh ke belakang. Badannya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Di cermin itu ia melihat sesosok makhluk. Seekor tokek raksasa. Matanya merah menyala. Menatap tajam ke arahnya. Bersambung.